Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bangkit. Di Facebook, saya mendapat pertanyaan, apakah kalau kita menjual makanan di aplikasi Grab dan Gojek akan laris? Sungguh menarik pertanyaan ini. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya mohon kalian mensubscribe, like, kemudian komentar, agar komentar-komentar kalian mungkin bisa saya jawab pada pertemuan saya berikutnya. Oke, kita mulai saja. Pertanyaan salah seorang yang mengatakan bahwa apakah dia nanti kalau akan jualan di online, apa akan laris? Ini sangat menarik sekali. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya coba merefleksikan apa dan bagaimana sebenarnya posisi Grab dan Gojek dalam suatu sistem atau dalam suatu ruang lingkup menjual. Aplikasi Grab dan Gojek dalam satu sistem bisa kita gambarkan itu sebagai sebuah tos serba atau sebagai sebuah warung atau sebagai suatu minimarket. Jadi fungsinya adalah menyediakan tempat, menyediakan ruang untuk para pedagang menaruh makanannya untuk dijual. Lantas kalau demikian, posisi daripada para resto yang menjual makanannya di aplikasi Grab dan Gojek itu sebagai apa? Ini yang sering kali kalian tidak menyadarinya. Makanan, minuman, atau barang yang kalian jual pada resto itu adalah sebagai produk layaknya swalayan atau minimarket mendisplay produknya. Jadi ketika produk itu ada di dalam swalayan, maka laku dan tidaknya itu tergantung dari kalian. Lantas bagaimanakah caranya agar barang atau makanan kalian bisa dilihat, bisa dibeli oleh pelanggan? Kuncinya adalah fahami algoritma Grab atau Gojek, ikuti cara-cara marketing. Kenapa demikian? Karena proses daripada ketika Anda akan memulai berjualan di aplikasi Grab atau Gojek atau merchant Grab dan Gojek, kemudian sampai kepada ketika Anda disetujui untuk berjualan di resto Grab dan Gojek, itu adalah proses selling, proses menjual, sales. Bisa dibilang itu adalah langkah pertama perjualan. Langkah pertama penjualan apa? Barang atau produk sampai kepada penjual tingkat pertama, sampai kepada distributor, sampai kepada agen. Itulah proses selling, itulah proses menjual. Ketika barang atau produk itu setelah sampai di dalam toko, maka proses selling selesai, proses menjual selesai. Proses sales selesai. Karena sales atau selling adalah produk daripada pabrik sampai ke distributor, atau dari distributor sampai ke warung, atau dari distributor sampai ke swalayan. Begitupun juga dengan barang Anda. Ketika barang Anda sampai di Grab, aplikasi Grab atau aplikasi Gojek, maka proses selling selesai. Oke? Ini baru separuh langkah daripada Anda menjual. Yang separuhnya lagi apa? Yang separuhnya lagi
adalah marketing. Apakah marketing? Marketing itu lebih berbicara tentang bagaimana produk itu berbicara. Bagaimana produk itu bisa dicari orang, bagaimana produk itu bisa dilihat orang, dan pada akhirnya bagaimana produk itu bisa dibeli dan diminati oleh masyarakat. Itulah proses marketing. Maka dari itu, jika kalian yang hendak berjualan di dalam merchant Grab dan Gojek, Anda harus memahami proses dari marketing ini. Di video-video saya sebelumnya, saya telah menjelaskan proses marketing itu. Bagaimana berjualan online di Grab dan Gojek. Itu adalah proses sederhana daripada proses marketing. Jika Anda memahami itu semua satu persatu, mudah-mudahan jawaban daripada warganet yang mengatakan, apakah jika saya membuka resto di Grab atau Gojek akan laku, akan terjawab. Oke? Dapat dipahami sampai sini? Saya ulangi. Poinnya adalah keberhasilan Anda dalam menjual laku tidaknya Anda berusaha di Grab dan Gojek ditentukan oleh Anda sendiri. Kenapa demikian? Karena ketika barang itu sampai atau produk Anda terpampang di dalam merchant Grab atau Gojek, maka Anda mau tidak mau akan harus melakukan proses marketing. Jika Anda melakukan proses marketing, mudah-mudahan produk Anda akan dicari, dibeli, dan diminati oleh masyarakat. Untuk dapat melakukan itu, lakukanlah proses marketing. Oke? Jadi sudah terjawab semua pertanyaan itu, dan perlu diingat lagi, di dalam proses marketing itu yang perlu ditekankan lagi adalah nilai tambah atau value. Bagaimana produk Anda berbeda dengan produk yang lain yang sejenis. Berikan nilai produk Anda, berikan perbedaan pada produk Anda, dan berikan keunikan pada produk Anda agar produk Anda gampang diingat, mudah dimengerti, dan dapat dicari orang. Oke, sekian dulu pembahasan saya pada kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya ini dapat difahami dan Anda dapat melakukan usaha di Grab dan di Gojek Merchant dapat sukses dan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.